kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat untuk datanya dia menjadi 6 data. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat surat massal atau mailings, yang mana fungsi dari mailing ini adalah digunakan untuk membuat surat kepada seluruh daftar undangan. Misalkan kita disuruh oleh pimpinan untuk membuat surat undangan kepada seluruh karyawan. Kemudian untuk karyawan sendiri misalkan ada jumlah 50-an lebih. Nah, kemudian apakah kita harus membuat surat dulu, kemudian namanya diganti sendiri-sendiri satu persatu dan dicetak? Tidak, tetapi untuk teknik mailing yang perlu digunakan adalah kita harus mempunyai dua bentuk file. Yang pertama adalah bentuk tabel, kemudian yang kedua adalah bentuk draft surat. Jadi nanti kita akan belajar menyiapkan dulu tabel penerima surat, bisa dibuat dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kemudian draft yang kedua pastinya kita pakai Microsoft Word. Nah, sekarang kita coba untuk membuat tabel dulu. Nah, untuk draft data undangan, tipsnya untuk tabel penerima ya, di atas jangan ada judul sama sekali. Jadi langsung saja bentuknya berupa tabel. Silahkan kita bisa pilih insert tabel. Kemudian untuk jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6. Kemudian barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Kemudian silahkan di OK. Kemudian kita ketikkan nomor surat, nama, alamat, kota, kode pos, kemudian tagihan. Kemudian nomor suratnya. Nah, seperti ini untuk format tabel penerimanya. Tidak usah dikasih warna ataupun dimodif untuk bentuk tabelnya. Kemudian silahkan kita simpan. Kita berikan nama misalkan tabel penerima surat. Oke, untuk file pertama bentuk tabel sudah jadi. Kemudian tinggal kita belajar membuat draft surat. Silahkan bikin file baru lagi. Kemudian kita lihat draft suratnya. Jangan lupa kita atur ukurannya. Misalkan ini ukurannya A4. Kemudian untuk pembuatan kop surat, misalkan saya rubah untuk bentuk kop suratnya. Kita masukkan berupa gambar. Kemudian jangan lupa kita pilih in front of text. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih text box di sampingnya. Kita insert text box. Atau bisa pakai word art juga boleh. Kemudian saya ketikkan PPR Anugrah Perkasa. Nah, seperti ini. Kemudian untuk alamatnya juga bisa kita menggunakan insert text box. Taruh di bawahnya. Nah, kemudian kita hilangkan untuk outline-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya
Kita bisa berikan border, top border. Nah, ini sampel saja. Kemudian untuk yang di bawahnya, perhatikan di situ ada nomor surat, nama, alamat, kota, kode pos. Ya, kemudian kalau misalkan di dalam soal di sini ada simbol anak panah seperti ini, ada kanan kirinya. Nah, itu tidak usah diketik nanti kita. Jadi silakan nanti dikasih jarak spasi, ya, atau dikasih enter juga boleh, atau dikosongi seperti ini. Nanti langsung aja nanti diketikkan nomor. Jangan lupa untuk pembuatan titik 2 di sini, silakan kita pilih left tab, kita pasang di angka 2, kita tab titik 2. Nah, ini untuk nomor surat kita kasih jarak spasi, garis miring TTA BPR X 2016. Kita enter, lam, tab, strip. Nah, kita ketikkan dulu untuk formatnya nanti belakangan. Kemudian kepada YTH, untuk nama, alamat, kota, kode pos di enter aja. Kemudian dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan pemberitahuan kepada. Terus ini gimana untuk nama? Juga sama, kita kasih spasi 2 kali, kemudian mengenai tunggakan angsuran pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar, nah ini sama juga, dikasih spasi 2 kali, kita enter, tunggakan tersebut mohon dibayarkan paling lambat 1 minggu dari pemberitahuan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita enter 2 kali. Nah, untuk pembuatan tanggal yang Semarang di sini, untuk left tabnya saya geser saja di sini. Kita tab Semarang 17 Oktober 2016. Kita enter. Kemudian untuk tulisan kaba kredit kita center saja, kaba kredit ini misalkan. Nah, ini format untuk draftnya. Kemudian di sini juga ada logo juga di samping kanan. Ini saya gantikan dengan logo ini. Kemudian untuk tulisan BPR Anugerah Perkasa yang besar, ini pakai watermark. Masih ingat watermark? Silahkan pilih desain, watermark, kemudian custom watermark. Ya, teksnya watermark, kita ganti BPR Anugerah Perkasa. Kita apply, kemudian kita OK. Nah, ini hasilnya. Kemudian tinggal kita rapikan untuk fontnya dan spasinya. Kita blok semuanya, klik 3 kali di sini. Kita atur untuk tipe fontnya, misalkan Bookman. Kemudian jarak spasinya remove-nya saya hilangkan. Kemudian saya kasih jarak 1,15. Nah, seperti ini. Dan kita atur lagi untuk bentuk kopnya. Ini juga sama, saya ganti Bookman. Misalkan saya tambahkan nomor telepon.
Kemudian kita atur, kita enter. Kalau seperti ini silahkan kita geser lagi untuk tabulasinya. Kasih jarak, kita tabelkan. Nah, bisa simpan dulu dengan nama misalkan surat tunggakan angsuran. Oke, nanti bisa dimodif kembali, lebih bagus lagi juga bisa, tergantung dari format suratnya. Oke, kemudian setelah kita sudah membuat ini, kita cek kembali. Nah, misalkan ada ketikan yang keliru, kita cek kembali. Nah, kalau sudah, kita lihat kita punya dua file, tabel terima surat dan draft surat. Kemudian langkah-langkah untuk membuat mailing adalah silahkan pilih menu mailing. Kemudian icon sini kan tidak aktif karena belum ada koneksi. Kemudian kita pilih select recipient. Kemudian kita pilih use existing list. Ini untuk menggunakan file yang berbeda tabelnya. Kemudian kita cari letak filenya di mana. Kemudian kita klik untuk tabel menerima surat. Kemudian silahkan pilih open. Nah, nanti setelah kita open, apa yang terjadi? Icon di sini akan aktif. Kemudian untuk memasukkan nama fieldnya, silahkan pilih insert merge field, kemudian klik nomor surat. Otomatis nomor surat akan masuk di sini. Ya, kemudian kepada yang terhormat, nama, kemudian alamat, kemudian kota, kemudian kode pos. Kemudian bagian kepada, di sini juga kasih nama, kemudian sebesar, kemudian tagihan. Nah, yang ada namanya misalkan saya tebalkan untuk penanda saja, ini biar kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa pilih di menu mailing. Di situ ada namanya preview result, atau simbol akunnya adalah kata pembesar, yang mana fungsinya untuk menampilkan isian field. Kita klik preview result. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Isian datanya seperti apa? Kita pilih record selector, di sini ada anak panahnya. Next record untuk data selanjutnya. Previous record untuk data sebelumnya. Kemudian ada last record, data paling akhir. First record, data yang paling awal. Oke, setelah itu misalkan ada data yang kita mau edit atau tambahkan, silahkan pilih edit recipient list. Setelah kita klik, nanti di sini akan keluar tampilan ya, tampilan isian tabel. Kemudian di sini ada centang, itu artinya apa? Yang dicentang itu berarti tampil atau terkoneksi dalam mailing di sini. Oke, kemudian untuk mengeditnya silahkan pilih data source-nya atau alamat tempat filenya di mana. Kemudian kita pilih edit. Kemudian bisa kita modif atau tambahkan data baru, add new. Kemudian untuk menghapusnya kita bisa delete, mengembalikan restore, kalau file untuk mencari. Nah, misalkan saya tambahkan satu, kemudian kita close. Nah, perhatikan di sini nanti akan muncul ya, sini. Kemudian kita pilih OK.
Nah, kita lihat untuk datanya dia menjadi 6 data. Ya, ini adalah teknik mailing. Jadi biar saat kita membuat surat ya ditujukan kepada orang banyak, kita tidak perlu membuat surat kemudian nama kita ketik sendiri, kita print, kita ketik sendiri, kita print. Ya, nanti terlalu lama. Oke, kemudian untuk langkah yang terakhir, silakan pilih finish and merge. Ini fungsinya untuk mencetak untuk semuanya ya. Kemudian silahkan pilih print dokumen, kemudian merge to printer ya. Print recordnya kita pilih all, kemudian di OK. Nah, nanti tinggal akan tampil untuk jendela pencetakan atau printer. Kita pilih aja printer yang mana, kemudian di bagian copies, misalkan mau di copy suratnya, copy 2 kali atau berapa, silahkan bisa. Setelah itu baru di OK. Nah, ini otomatis tercetak sebanyak sejumlah data yang ada di dalam tadi. Misalkan ada 6 data di sini ya. Nah, nanti akan cetak sebanyak 6 kertas dengan nama yang berbeda-beda. Ya. Itu cara-cara untuk pembuatan surat massal. Ini biasanya saat mau kita melamar pekerjaan dan dites komputer, itu biasanya sering dites apakah bisa membuat surat massal atau dalam pengetikan apapun. Oke, itu adalah materi hari ini. Sekian dari saya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.